Serupa para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu dan cara mengukirnya, seperti itulah semestinya seorang guru memiliki pengetahuan mendalam tentang anak didik dan seni mendidiknya. Ungkapan Ki Hajar Dewantara tersebut menyadarkan saya bahwa selama ini saya melakukan kekeliruan. Sebagai guru, seharusnya saya mengenal satu persatu peserta didik saya dengan baik. Sebab mereka yang dididik adalah manusia yang memiliki kehidupan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kekeliruan ini saya sadari setelah saya beberapa kali mengikuti pelatihan mengenai kurikulum Merdeka. Kebijakan yang paling saya sukai dari kurikulum ini adalah peniadaan ujian nasional. Ini sejalan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kita tidak perlu menyeragamkan sesuatu yang sejatinya tidak bisa diseragamkan. Kurikulum Merdeka memberikan ruang kepada saya untuk menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Jika kita menyiapkan sebuah pembelajaran dengan menyadari adanya perbedaan di antara setiap siswa, maka kita telah melaksanakan sebuah pembelajaran yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan asesmen awal. Setelah melakukan asesmen awal dan menganalisis hasilnya, kita akan mengetahui bagaimana kemampuan siswa dan apa tipe gaya belajarnya. Untuk itu, rencana pembelajaran yang kita buat harus memfasilitasi seluruh kemampuan ataupun tipe gaya belajar tersebut. Dan inilah pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan berfokus pada diferensiasi proses. Jadi, saya mengelompokkan murid berdasarkan tipe gaya belajarnya. Mulai dari kelompok visual, audiovisual, auditori, dan kinestetik. Setelah peserta didik duduk berkelompok, saya membagikan lembar kerja peserta didik yang harus diisi oleh masing-masing kelompok. Kelompok visual diminta untuk mengamati 2 gambar yang terdapat di dalam LKPD. Mereka diminta untuk mengamati objek apa saja yang ada di dalam gambar, lalu membandingkan keduanya. Untuk kelompok audiovisual, mereka menonton 2 tayangan berbeda di dalam laptop. Kemudian, mereka diminta untuk mengamati objek yang ada di dalam video dan membandingkan keduanya. Kelompok auditori mengidentifikasi objek dengan menyimak 2 lagu yang berbeda. Untuk kelompok kinestetik, mereka harus merangkai puzzle agar dapat mengamati objek yang ada di dalam gambar. Setelah kalian melakukan kegiatan di kelompok kalian, kegiatan berikutnya adalah presentasi. Assalamualaikum wabarakatuh. Pada pembelajaran berikutnya, saya meminta mereka untuk menggunakan Canva dalam menyiapkan presentasi. Dan ya, inilah hasilnya. Selain diferensiasi proses, saya juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada produk. Bagi siswa yang senang menggambar, mereka akan mendeskripsikan objek melalui gambar. Bagi yang senang editing, maka mereka bisa mendeskripsikan suatu objek dengan cara membuat video. Bagi peserta didik yang senang berbicara, mereka dapat menyampaikan teks deskripsinya di depan kelas. Atau bagi peserta didik yang senang menari, mereka bisa menuangkan teks deskripsi ke dalam bentuk tarian. Bisa mengasah imajinasi, jadi itu sesuai dengan karakter kita.
Kayak misalnya aku kinestetik nih, aku kan sukanya bergerak-gerak nih. Nah, sama mengasah otak. Jadi aku disuruh nyusun pajak. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama, guru sebaiknya memvalidasi terlebih dahulu tipe gaya belajar siswa dengan cara bertanya langsung. Apakah tipe gaya belajar yang diidentifikasi oleh tim guru BK sudah sesuai dengan minat mereka? Misalnya, ada seorang siswa yang diidentifikasi sebagai siswa yang menyukai tipe gaya belajar auditori. Ternyata setelah ditanyakan, dia lebih menyukai audiovisual. Oleh karena itu, validasi ini penting agar tidak terjadi kekeliruan. Kekeliruan pengelompokan ini bisa saja terjadi karena siswa menjawab pertanyaan pada saat asesmen awal tidak dengan teliti. Atau bisa jadi siswa memang tidak memahami pertanyaan yang ada di dalam asesmen. Catatan kedua, hasil asesmen diagnostik ternyata menunjukkan bahwa anak memiliki 4 tipe gaya belajar. Selain auditori, visual, dan kinestetik, ada juga anak yang memiliki tipe gaya belajar audiovisual. Konten keduanya sama-sama memperdengarkan bunyi. Oleh karena itu, ada baiknya guru meminta siswa dengan tipe gaya belajar auditori dan siswa dengan tipe gaya belajar audiovisual untuk membawa headset atau earphone yang bisa membantu mereka mendengarkan konten yang telah disiapkan. Catatan terakhir mengenai prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebagai guru kita bisa terus meningkatkan pemahaman kita dengan cara mengikuti pelatihan, bertanya atau melihat langsung praktik yang dilakukan oleh guru lain terkait pembelajaran berdiferensiasi, atau kita bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran lain untuk menerapkan prinsip diferensiasi ini, dan kita bisa terus belajar dengan melihat berbagai sumber tentang apa itu diferensiasi.